Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang bagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ciblek Mania ya. Yang ditanyakan seperti ini teman-teman ya. Apakah ciblek muda itu atau ciblek bahan itu boleh memakai metabolis? Jawabannya simpel, yaitu apa? Bisa ya, bisa saja ya kan, yang penting terukur gitu. Jadi jangan sampai doping itu menjadi burung ciblek tersebut menjadi rusak. Nah, itu intinya. Yang pertama itu, kalau jawabannya bisa ya, tapi apa yang harus teman-teman lakukan, yaitu utamakan perawatan konsisten dulu ya. Perawatan harian dulu ya. Jadi kalau metabolis itu ya, metabolis itu hanya sebagai pendamping saja ya teman-teman. Jadi jangan buat pokok untuk menggacorkan, bukan ya. Sebenarnya yang bisa menggacorkan itu bukan dari metabolismenya, tetapi rawatan harian yang konsisten yang kita lakukan. Itu sebenarnya teman-teman ya, mulai dari pemberian EF, pemberian pur ya, terus pengembunan, penjemuran, itu yang sebenarnya yang utama yang harus dilakukan oleh teman-teman ciblek mania sekalian, terutama untuk pemula ya. Kalau yang udah master itu sudah paham harus bagaimananya gitu ya teman-teman. Kalau metabolis ini kan kalau dilakukan secara terus menerus itu kan jadi doping teman-teman ya. Terus kalau pemberiannya itu banyak juga, itu nantinya jadi doping juga jatuhnya gitu ya. Makanya untuk pemberian metabolis ini harus bijak. Misalnya kalau buat burung ciblek ya, karena malas ya, misalnya teman-teman malas pengennya instan cepat gacor, menggunakan doping, nah, gitu ya, menggunakan metabolis. Nah itu dia cepat gacor, tapi setelah itu dia bisa mandek teman-teman ya, bisa mandek dan bisa rusak. Nah itu ya teman-teman yang perlu digarisbawahi. Kenapa saya tekankan untuk perawatan konsisten? Kalau perawatan konsisten itu dia itu meskipun tidak pakai vitamin metabolis, dia kalau sudah gacor dia akan terus gacor. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan metabolis ya bisa digunakan ketika rawatan udah konsisten kok belum gacor, misalnya kan ditetes saja 1 tetes di kroto ya, misalnya gitu ya, di kroto atau di jangkriknya. Tapi enaknya sih di kroto ya teman-teman. Ketika mau kasih kroto kasih aja 1 tetes cukup, terus diaduk gitu ya. Misalnya pemberiannya itu 2 hari atau 3 hari sekali aja gitu ya. Jadi untuk ibaratnya suplemen aja ya. Jadi jangan tiap hari dikasih, nanti burungnya bisa rusak gitu ya. Murai batu aja pakai metabolis kalau berturut-turut itu bisa cabul dan susah sembuhnya gitu ya. Apalagi ciblek, burungnya kecil gampang cabul ya gitu teman-teman. Pakai racikan saya aja, kalau dikasihnya EF-nya langsung tinggi biasanya dia juga cabul kalau baru diberikan, kan seperti itu ya. Kalau sudah tahu aman, udah mandinya tercukupi ya sudah, berarti bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau pakai metabolisme ini ya teman-teman harus bijak, jadi jangan sembarangan. Di dalam kemasannya pun dianjurkan utamakan perawatan yang konsisten ya gitu. Konsisten itu bagaimana? Yaitu tadi misalnya pemberian jangkriknya 5 pagi 5 sore atau 8 pagi 8 sore ya kan. 3 hari sekali kasih ulat hongkong, atau kalau nggak ada ulat hongkong dikasih kroto ya, seperti itu teman-teman ya. Itu nama konsisten. Terus tiap hari diembun, kalau ada waktu dijemur ya 30 sampai 1 jam seperti itu. Itu jadi rutin dilakukan, jadi itu jadi konsisten. Insya Allah nanti ciblek teman-teman juga akan gacor ya,
Dengan perawatan konsisten seperti itu, insya Allah akan gacor, gitu ya. Jadi teman-teman jangan mencari yang instan, hanya mie instan yang instan, gitu ya. Mie instan aja masih dimasak ya teman-teman, masih direbus, masih diaduk dengan bumbu. Nah seperti itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan dibiasakan itu memelihara burung itu pengennya instan langsung gacor dar der dor. Nah, bisa kalau pakai doping dar der dor habis itu macet. Nah, sama aja kan? Jadi ngerawat lagi, repot lagi kan gitu. Jadi mending konsisten, jadi gacornya awet sampai mati. Ya gitu. Jadi saya harapkan teman-teman jangan terlalu berharap yang serba cepat. Semuanya itu ada proses ya. Ketika kita menikmati prosesnya dan mengalami masalah, insya Allah kita itu akan bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi kalau udah pakai doping, terjadi masalah, cabut bulu dan sebagainya, kita akan bingung, akan tanya lagi ya, ngatasinya bagaimana, kan repot lagi ya teman-teman. Untuk serba-serbi penanganan efek samping di vlog saya sudah saya bahas semua. Nanti bisa dicari ya di playlist burung sakit. Nah di situ ada semua pembahasan. Nah kalau pakan racikan ya bisa pakan racikan ciblek, kolibri, di situ juga ada. Terus ramuan untuk kaki sakit. Jadi begitu ya teman-teman, semuanya sudah ada. Kalau masalah burung sakit itu semua sudah ada di playlist burung sakit ya. Jadi teman-teman tinggal gampang, tinggal lihat videonya dulu, baru kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman selalu bersemangat, selalu jangan yang instan ya, maunya jangan yang instan tapi proses yang diutamakan ya, proses konsisten yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Jadi supaya burung yang kita miliki itu tidak gampang rusak ya teman-teman, jadi nggak gampang rusak dan selalu bagus ya, bagusnya itu awet ya, jadi sampai dia itu gacor ya gacor terus gitu, nggak ada istilahnya masalah gitu, jadi terus-terusan gitu ya. Jadi kalau pakai doping biasanya kan dia itu pasti akan bermasalah di kemudian hari. Jadi semuanya itu perlu proses gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman paham sampai sini. Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Demikian teman-teman, ini hanya sedikit pengalaman saya dalam perawatan burung kicau, terutama ini metabolisme untuk burung ciblek yang masih muda. Nah, seperti itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.